Silakan berdoa. Baiklah, kita satukan dalam doa. Ya Tuhan Bapa kami ke dalam kerajaan surga, terima kasih pada hari ini Engkau telah memberikan kami semangat, memberi kami dan juga Tuhan sebentar lagi kami akan mendengar lagi sebagian firman Engkau Tuhan, biarlah Engkau berkati yang hamba-Mu yang memberikan firman kepada kami Tuhan. Dengan Tuhan, bagaimana caranya biar kami bisa menyimaki apa yang diberikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Dan ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yeah. Give me 2-3 minutes until this stream is already. Yeah. Okay. I'm setting up the YouTube live streaming, so if somebody want to listen on YouTube, okay. Okay, I got the link already, and then I want to send to, hold on, let me see, there's a piece on live stream. Okay, that's all. I send it. I want to send also to first generation. Yeah, I'm ready now. I'm sorry. Sorry, take few minutes Okay. to okay. Selamat Alright. pagi adik-adik semua di Singkawang. Ini Pastor Christina Tan dari Houston akan mengajar hari ini mengenai doa Bapa kami ya. The Lord's Prayer. Are you teaching about that? Yes, Pastor. Okay. So you want to tell me when it's time to show the slideshow? Yeah, I guess you can show the main title, the first slide, the priesthood of today, session 9. Okay. Yeah. Okay. Yeah, it's sebentar, slideshow. Adik-adik bisa melihat di situ? Kelihatan ya? Kelihatan ya? Gimana? Adik-adik bisa lihat? Kelihatan, Pi. Kelihatan ya. Terus adik-adik sudah terima dari tadi dari Eric ya? Sudah ya? Oke. Ya. Oke. They have already received ya. Okay, that's great. Yeah, thank you. So today we're gonna teach. I'm gonna teach on the prayer of Jesus, because this is what the prayer that Jesus taught the disciples, and we are all disciples. So I think we should kind of know what we are praying. Jadi hari ini kita akan diajarkan, saya akan mengajar mengenai doa yang diajarkan Yesus Kristus sebagai imam besar, karena kita ini semua adalah murid-murid Kristus. Jadi Tuhan mengajar kepada murid-muridnya doa untuk doa bagi yang diajarkan untuk murid-murid Tuhan. Yes, most of us grew up, we grew up saying this prayer, but I don't think when I was a child, even until I was, in my early 20s, I didn't quite know what this prayer, the depth of this prayer. So I thought, well, we should learn this, okay? Can you make it a little bit shorter?
shorter sentence, so I can Okay. translate that sentence by Yeah, sentence. sorry. Yeah. Uh, Oh, okay. jadi So we know this pray growing up, but many of us don't know what it means. doa Bapa Kami itu kita sudah kenal dari kecil mungkin, sudah banyak yang kita belajar, tapi kita tidak mengerti benar-benar arti yang sesungguhnya daripada. Mari kita hari ini kita akan belajar. Yeah. Could you recite this prayer without looking at your Bible? Bisakah saudara-saudara mengucapkan doa ini tanpa melihat Alkitab? Coba yang bisa, Bisa. coba katakan 1, 2, Dua. 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Wow, hebat. Amen. Praise the Lord. Amen. Puji Tuhan. I like her voice, loud and bold and strong. Yes. Senang apa suaranya. Siapa namanya yang tadi ngomong? Selpika. Seltika. Seltika So suaranya bagus, keras dan keras dan tegas. Okay, so we're going to go to the first one, first part. Our Father in heaven. Bapa kami yang di surga. So here Jesus is teaching that in God's kingdom, God longs for us to address him as Father. Jadi di dalam Alkitab itu Allah ingin menyebutnya sebagai Bapa. You see, the nation of Israel, they call him Master and Lord, but Jesus came to reveal, God more than Master and Lord. Bangsa Israel menyebutnya sebagai Tuan, Lord, dan Tuhan, ya. Tuan dan Tuhan, ya. Tetapi Yesus datang ke atas muka bumi untuk menyatakan lebih daripada itu. So he came to reveal God as Father. Jadi And dia datang untuk menyatakan bahwa Allah itu sebagai Bapa. so that's where he got into problems with some of the we call them Pharisee, theologians at that time. Ya. Jadi Pak, Yeah, the karena the itulah, Pharisees. karena Yesus datang untuk mengajarkan Allah itu sebagai Bapa, maka jadi masalah. Karena pada waktu itu terutama datang dari ahli-ahli Taurat, ahli-ahli teologi pada zamannya. So if you look at John chapter 10 in particular, you will see a lot about Jesus' relationship with God as Father. Kalau saudara membaca di dalam Yohanes 10, itu saudara akan melihat banyak sekali hal-hal yang menjelaskan Allah itu sebagai Bapa. Yeah, so you see that he's always saying, he and his Father are one. Dia selalu mengatakan bahwa dia dengan Bapaknya itu adalah satu. And then he will say that, this is the works that I do are from my Father. So all this is about his Father. Dan dia juga mengatakan bahwa apa yang dilakukan itu adalah tugas yang diberikan oleh Bapaknya. Dan dia mengatakan So what is the intent? bahwa dia dan Bapaknya itu satu. So what is the intention of Jesus teaching us to address God as Father? Jadi apa sebab alasannya itu? Kenapa kok Tuhan ingin supaya kita itu memanggil dia Bapa? See, when he spoke to God the Father, he showed full respect and love to the Father. Pada waktu Yesus memanggil Allah Bapa itu adalah Bapanya, maka menunjukkan itu
penuh penghormatan dan penghormatan kepada Bapa itu. And so that is the way we are to relate to God. You know, we have to relate to Him as Father with respect and love. Dari demikianlah kita itu sudah diberi contoh bahwa kita harus datang kepada Bapa itu dengan hormat dan kasih. So we may say we love God, but how many of us really respect Him as God the Father? Banyak daripada kita mengatakan Bapa dengan kasih, tapi berapa banyak yang kita datang kepada Allah Bapa itu dengan penuh penghormatan. For example, you know, Jesus showed his respect for the Father by obeying Him. Misalkan Yesus menunjukkan kasihnya kepada Bapa itu dengan dengar-dengaran atau taat kepada Bapaknya. Yeah, so every time we disobey God, we are actually disrespecting Him. Jadi pada waktu kita itu tidak taat, sebetulnya kita itu tidak menghormati Bapa kita. So you see the importance of our relationship with God as Father. Jadi di situ kita melihat bagaimana pentingnya hubungan kita dengan Bapa. And so you see, you know, if you think about what's going on in the world today, even in your community, you see how, you know, people are getting more and more disrespectful to their father. Jadi kalau saudara lihat di dalam komunitas sekarang ini, kita akan melihat banyak sekali kejadian-kejadian di mana anak itu tidak hormat kepada orang tuanya, pada bapaknya. So yeah, and in this way you can see how the enemy is trying to attack the family and disrespect the father. So that's a breakdown in family relationship. Jadi di sini musuh kita itu ingin menunjukkan bagaimana fungsi hubungan antara bapak dan anak itu tidak lagi ada, itu untuk menjadi suatu serangan di dalam keluarga. So my question to you is, what's your relationship with your own father like? Jadi pertanyaan saya kepada Anda semua ini, bagaimana hubungan Anda dengan bapak, dengan orang tua saudara sendiri? Because if you have a problem with your earthly father, then somehow it will affect your relationship with your heavenly father. Kalau misalkan saudara itu mempunyai problem hubungan antara saudara dengan bapak saudara, maka itu bagaimanapun juga akan mempengaruhi hubungan Anda dengan Bapa di sorga. You know, in the United States, you know, a lot of people who are, you know, inmates in prison, a lot of them are there because they have problems of not having a real good father on earth. Jadi di Amerika ini sekarang banyak orang-orang yang ada di tahanan, di penjara itu, karena mereka itu sebabnya sebetulnya tidak hormat kepada orang tuanya. So they didn't have the father figure to help them along, and so because of that, you know, it's very hard for them to be able to live in the world and relate to others. Asalnya adalah mereka itu tidak punya figur bapak di dalam keluarganya itu. Jadi mereka itu dibesarkan tanpa bapak, jadi akhirnya tidak ada figur yang bisa diambil contoh bagaimana kasih seorang bapak itu. Jadi mereka jadi nggak karu-karuan hidupnya dan akhirnya masuk penjara. And so, you know, when they begin to you know, understand the love of God for them as a father, quite a lot of them just, you know, begin to change for the better. Jadi orang-orang di tahanan itu pada waktu mereka mulai mengenal, mulai mengerti akan fungsi Bapak itu dan Bapak di sorga, dan mereka itu
mulai berubah dan menjadi perbaikan di dalam penjara itu. So I would encourage, if you have problems with your father, you need to ask God to help you, heal you in that relationship, so that you will have a good relationship with your Heavenly Father. Jadi kalau saudara mempunyai, kalau di antara kita ada saudara-saudara yang tidak mempunyai hubungan baik dengan bapak 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 di dunia ini, bapak saudara, maka harus minta kepada Tuhan pengampunan dan menolong kita supaya kita itu bisa nantinya mempunyai hubungan baik dengan Bapak di sorga. Yesterday, it's Probably a lot. it's not Probably it's a lot not of- yesterday for them, but I think it's on Sunday, right? Sunday we celebrate Father's Day, right? Dari hari Minggu, kalau di Amerika ini kita merayakan Hari Bapak. So it was an emotional time for me, because I was thinking so much about my father. Dan itu sangat emosional bagi saya karena saya memikirkan banyak mengenai papa saya sendiri. So he went to be the Lord about 8 years ago. Jadi papa saya itu sudah pulang ke rumah Bapak kira-kira 8 tahun yang lalu. When I was a child, I didn't quite appreciate him. Pada waktu saya masih kecil, masih anak-anak, saya itu tidak terlalu tidak terlalu menghargai papa saya. Sometimes I just rebel against him. Kadang-kadang saya berontak, kadang-kadang saya nakal. And when I look back, I was not respecting him as a father when I rebel against him. Tetapi kalau saya melihat ke belakang, saya betul-betul pada saat itu menyesal bahwa saya tidak berlaku dengan baik, menghormati akan bapak saya di dunia ini. So now with much maturity and looking back, I realize that, it is through my father that I have a heart for missions. Jadi sebetulnya kalau saya melihat kembali ke belakang, maka melalui papa saya itu, maka sekarang saya mempunyai hati untuk misi. Yeah, he will always take us to the Longhouse in Sarawak, and there he will show the love of God, and minister to the people in the Longhouse. Jadi kalau papa saya itu seringkali membawa saya ke rumah panjang. Apa ada di sana ya? Di Sarawak ada rumah panjang begitu, di mana Ada. melayani akan orang-orang yang tinggal di rumah panjang itu. What is Longhouse? It's a big house where several families. It's almost like terrace orang Dayak, houses. Gimana? It's Di rumah adat di orang Dayak. Oh, yeah, it's, rumah Dayak, rumah yeah. Pontianak ada, Pi. oh begitu ya. Yeah. So they understand what you are talking about, rumah Where panjang. I'm talking, yeah. So that's how I had a love for missions, yeah. Karena itulah yang diajarkan oleh papa saya, maka saya sekarang mempunyai hati untuk misi. So what I'm trying to say that, there are many things that our earthly father tried to teach us, but maybe we didn't understand because of our immaturity and rebel. And the same thing, God our Father is in heaven, is trying to tell us something, but we don't quite understand, and we, sometimes disobey. Ya, jadi seperti bapak kita mengajarkan dan waktu kita masih kecil kita seringkali kekanak-kanaan, tidak nurut dan suka berontak gitu. Nah, sekarang itu juga bapak kita yang di surga juga mengajar kita supaya kita bisa lebih mengerti hubungan antara anak dengan bapak itu. Yeah, and sometimes we don't understand God,
our Heavenly Father, and we rebel, and then we're being disrespectful. Dan seringkali kita itu berontak, tidak taat, dan tidak menghormati akan Bapak kita. So we've been talking about intimacy with God, our Father, and we pray that, we'll be growing in intimacy, every day. Dan kita belajar berdoa dan kita berhubungan secara intim dengan Bapa kita, dan dari sehari ke sehari kita itu makin intim, makin dekat dengan Bapa kita di surga. So that's the desire of Jesus for his disciples. Dan itu juga adalah kerinduan daripada Tuhan Yesus Kristus mengajarkan kepada kita murid-muridnya. So we go to the next part. May your name be kept holy. Yang halaman yang kedua. Oh, sorry. So yeah. Dikuduskanlah namamu. Yes. So the next thing that Jesus emphasized in this prayer is about the holiness of God. Jadi di dalam yang berikutnya ini itu mengenai kekudusan daripada Allah. So when someone uses the name of God, we have to understand when we use his name, it includes everything that is about God. Jadi kalau saudara itu memakai nama Tuhan, menyebut nama Tuhan, hendaklah ia mengerti bahwa menggunakan nama Tuhan itu adalah berikut semua atribut-atribut daripada Tuhan. So if you say God is holy, then there is that that connection when you say he's holy, that your life will have to reflect his holiness. Jadi kalau saudara menyebut Bapak kita itu kudus, Bapak yang kudus, maka kalau saudara menyebut itu, saudara sendiri harus hidup kudus. And there is an overemphasis about God today without reverence for him. Seringkali pada akhir-akhir ini ada pernyataan-pernyataan mengenai Allah, mengenai Bapa itu, tetapi tidak ada penghormatan kepada Allah itu. And many times we say we love God, but we don't act responsible in saying that we love him. Dan kalau kita menyebut Bapak itu Bapak yang penuh kasih, kita sendiri tidak mengasihi, kita tidak menunjukkan kasih itu di dalam kata-kata Bapak yang penuh kasih. Jadi sekali lagi saudara bisa lihat di sini. Jadi ini paragraf ini ya, bila kita memakai nama Tuhan, hendaklah ia mengerti bahwa menggunakan nama Tuhan itu berikut dengan semua atribut-atributnya, dengan semua sifat-sifat daripada Allah itu. Okay, yeah. So Exodus chapter 3, verse 13 to 15. Keluaran 3. Is it on the next slide or still on the slide? It's still, yeah, still. Okay. Yeah. Keluaran 3 ayat, which verse? With verse 13 to 15. 13 sampai 15. Do you want to read or let the student No, read? it's okay. It's all right. So I just want to explain. So in this passage, God told Moses who he is. Di sini di dalam Keluaran 3, 13, 15 itu Tuhan menyatakan kepada Musa siapa dia. So he said, I am who I am. Dikatakan, aku adalah yang aku ada. So he said that, I am who is sending you. Aku yang menyuruh engkau. And if you remember when Moses went near to the burning bush and God said to take off his sandals because it is holy ground. Dan ingat saudara, pada waktu Musa itu mendekati hadirat Allah di semak-semak yang terbakar itu,
semak-semak yang berapi tapi tidak terbakar, maka Tuhan mengatakan, copotlah kasutmu, karena tempat di mana engkau berpijak itu adalah kudus. So God himself is telling Moses and also telling us that he's holy, and we have to treat him holy if we call upon his name. Jadi di situ kita melihat bahwa Allah itu kudus, dan dia mengatakan bahwa kalau kita menyebut Allah itu kudus, kita itu juga harus penuh dengan penghormatan. And one of the things that it's important for us to remember is that when we say your kingdom come, you know, even his kingdom is attached to his name. Jadi kalau saudara mengatakan kerajaanmu datanglah, saudara melihat bahwa bahkan kerajaan Allah itu menyertai daripada pribadi pada Allah itu sendiri. So God's name and his kingdom has to be set apart from, the world and, what is the devil's kingdom. Jadi dari nama Allah itu kita melihat bahwa namanya itu terpisah daripada kerajaan Allah itu terpisah daripada kerajaan setan. So in ministry, we have to understand that the ministry is about God's kingdom. Jadi di dalam pelayanan, kita itu mengetahui bahwa kita itu melayani di dalam kerajaan Allah. And so this kingdom, this ministry of God's kingdom should not be like the world and should not have the characteristics of the world and the devil. Jadi kalau kita memberitakan kerajaan Allah, saudara harus mengerti bahwa kerajaan Allah itu sangat-sangat berbeda dengan kerajaan dunia dan kerajaan setan. So how you carry yourself in BSOM is going to reflect whether you are truly honoring God and his kingdom purposes. Jadi kalau saudara itu bertingkah laku di BSOM itu benar-benar saudara itu membawa akan nama daripada Kristus dan kesuciannya itu. So when you go out of the campus, kalau saudara are you keluar, the same person? Kalau saudara keluar daripada kampus BSOM ini di Singkawang, pertanyaannya adalah apakah Anda orang yang lain atau masih tetap yang sama? Gimana? Pertanyaannya lain, different. Ya. maybe They don't you understand. don't understand. Okay. Jadi pertanyaannya, apakah Anda itu berubah kalau saudara keluar daripada kampus? Coba dijawab. Tidak. No, ya. Yeah, so your character, Karakter your Anda character, harus tetap sama. yes, yes. Karakter Anda harus tetap sama, apakah di luar atau di dalam kampus, ya. Jadi kita, ya kasarnya itu kita di luar, kita nggak boleh pakai topeng, ya. Jadi apa yang kehidupan saudara di kampus, kehidupan di luar ya harus mencerminkan ini, nggak boleh berpura-pura, nggak boleh munafik, ya. Ya, Pi. Amen. Okay. Yes. So in Exodus chapter 20 verse 7, I think we can read this one. Keluaran 20 Exodus ayat 7. 20 ayat yang ke-7, tolong dibaca salah satu. Keluaran 20 ayat 7. Silakan. Keluaran 20 pasal 20 ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ya. Okay. So we can see that, from this verse, it says that we must not misuse God's name. Janganlah kita menyebut nama Tuhan itu sembarangan, ya. Because as we said earlier, his name is attached to his attributes and also his kingdom. Karena saudara tahu bahwa di balik daripada keilahian Bapa itu, di balik namanya itu ada kerajaan Allah yang menyertai itu, ya.
di balik daripada namanya itu. And it says in this verse that anyone who misuses his name, God will not, hold him guiltless. Jadi kalau di dalam ayat ini, maka orang itu akan bersalah dan berdosa kalau menyebut nama Allah dengan sia-sia. Okay. And then, in the Aaronic blessing that we saw in the last session, Juga dalam berkat Harun yang saudara sudah pelajari dalam waktu yang sesi-sesi yang lalu. so you remember that God places his name on his people. Jadi di situ kita lihat bahwa di dalam berkat Harun itu, bahwa Allah mempertaruhkan namanya itu kepada masyarakat, people. kepada bangsa Israel itu. Yeah, so he also have put his name on you, all of you. Jadi Allah itu juga menaruh akan nama Allah itu ada di dalam diri saudara semua. So when you go out of the campus or in the campus, your name, God's name is on you. So you have to represent God, with honor and respect, so Jadi people can see him. Jadi kalau saudara ada di dalam atau di luar kampus, sadarlah bahwa nama Allah ada di atas saudara. Jadi saudara harus menjadi perwakilan daripada Allah itu dan menjadi contoh baik di dalam atau di luar kampus. So can you say, everyone say, God has written his name on my forehead. Jadi apakah saudara bisa mengatakan bahwa Allah sudah menaruh akan namanya di atas dahiku? Amin. Coba saudara Ask them to katakan. say that. Coba saudara katakan, Allah telah menaruh namanya di atas dahiku. Allah telah menaruh namanya di atas dahiku. Amen. 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 Amin. So let's go to the Amen. next part. dalam- Let your kingdom come. Dalam ayat yang berikutnya ini, datanglah kerajaanmu. All right. So God, in this statement, God is saying to, Jesus is teaching that God wants to reestablish his kingdom rule, not just only in our hearts, Jadi pernyataan ini meminta Allah untuk menetapkan kerajaan bukan saja di hati kita, tapi juga but he wants his kingdom rule from, from heaven to be ministered on the earth. tetapi juga agar kerajaan Allah itu ditetapkan di atas muka bumi seperti di surga. So what and who is ruling your lives? Is it really God? Apa dan siapa yang memerintah di hidupmu? Apakah betul-betul Allah yang memerintah? If God is really ruling in your life, then your life will begin to manifest God's rule into your surrounding and over yourselves too. Jadi kalau saudara itu mengatakan bahwa Allah memerintah di hidupmu, maka itu harus terpancar di dalam segala apa yang saudara ada sehari-hari itu, supaya Allah itu bisa dinyatakan di dalam perbuatan saudara. So the other thing God, Jesus is teaching here, let your kingdom come, is that, God desires for the establishment of his divine law on earth. Dan di dalam kata-kata datanglah kerajaanmu di doa Bapa kami tadi, sebetulnya Tuhan itu ingin mengatakan bahwa kerajaan Allah itu harus ada di dalam muka bumi supaya hukum-hukum ilahi itu bisa juga saudara terima di dalam hidupmu. See, when we are obedient to the law of God, there is this blessing coming forth, and if you disobey, then you don't get the blessings that he intended. Jadi kalau saudara taat kepada hukum-hukum ilahi, maka dengan sendirinya berkat daripada Allah itu dengan kelimpahan itu ada dalam hidupmu. Tetapi sebaliknya kalau saudara tidak taat,
maka saudara tidak mengalami akan berkat daripada Allah di dalam hidupmu. See, there's a kind of a wrong teaching about, what law is. Actually, law is supposed to be the loving instruction of God. Jadi ada kesalahan atau kekeliruan dalam penafsiran mengenai hukum Taurat, hukum Taurat itu, tetapi sebetulnya di dalam hukum Taurat itulah adalah instruksi Allah yang penuh kasih untuk hidup di dalam kerajaannya. Yeah, just like, parents, they would like to give some kind of law, a quote unquote, to protect the children from, from getting into problems and leading them in the right path. Nah, misalkan di dalam keluarga itu, Bapak itu menetapkan hukum di dalam rumah itu, peraturan-peraturan dalam rumah itu. Sebetulnya itu hukum itu penuh kasih, itu melindungi anak-anaknya dan daripada cedera, daripada segala macam yang bisa terjadi mencelakakan Anda. Yes, so I pray that you will understand, the law of God is actually God's loving instruction for you to bless you. Jadi saudara-saudara, saya berdoa kiranya di dalam hidup saudara itu saudara bisa menganggap bahwa hukum Taurat, hukum ilahi itu adalah instruksi Allah yang penuh kasih supaya hidup saudara mengalami berkelimpahan dalam keadaan penuh berkat dan kelimpahan. All right, in Matthew chapter 5, verse 17 to 19, they can just write it down. I'll just explain. Matthew chapter 5, dalam verse Matius 17. 5, 17 dan 19, saudara boleh tulis. Nanti saudara bisa baca sendiri. Saya hanya menjelaskan saja dari Matius 5 ayat 17 sampai 19. So here Jesus said that, he did not come to destroy the law, but he came to fulfill it. Di sini dikatakan dalam Matius 5, 17, 19 bahwa dia tidak menghancurkan akan hukum Taurat, tetapi dia datang untuk menggenapi akan hukum Taurat itu. So now, because of what he has done on the cross and he has sent his Holy Spirit, he now makes it possible for us to obey and fulfill the law too. Jadi di dalam kisah penyaliban Kristus di situ sebetulnya terjadi penggenapan daripada hukum Taurat itu. And then he sent his Holy Spirit to help us. Dan Tuhan mengirimkan akan Roh Kudus untuk datang dalam hidup kita. Yes, to help us. Yeah. Okay, so moving on. Any problems so far? It's simple. Apa ada yang mau bertanya atau ada problem atau ada masalah sampai saat ini? Nggak ada, Habib. Nggak ada. It No. should be simpler, right? It's Yeah. more simple than the last sessions. Okay, so the next part is let your will be done on earth as it is in heaven. Berikutnya adalah kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. All right, so in John chapter 4, verse 34, it says this, that the food of Jesus is to do God his Father's will and to finish his work. Yohanes 4 ayat 34 mengatakan bahwa rezeki Tuhan, makanan daripada Tuhan adalah melakukan kehendak Bapaknya dan menyelesaikan pekerjaan yang disuruh oleh Bapa. Where was this picture taken? Oh, this was in Sri Aman. It's in Sarawak. Ini Yeah, gambar ini adalah Sri Aman di Sarawak. Sri Yeah, Aman. these are all Dayaks. Yeah, Ini orang-orang mostly Dayak. Dayaks. Kebanyakan sih Yeah. orang-orang Dayak di situ. Ada yang pernah tahu ke Sri Aman di Sarawak? Belum pernah. tahu. Belum pernah. Ya, ya. Yes. It's about 3 to 4 hours drive from Kuching. 3 jam berkendaraan dari Kuching. Yeah. All right. So we can see that Jesus loved his Father so much that he
he wanted to do what the Father wanted him to do. That's how much love he had. Yesus itu sangat mengasihi Bapaknya, sehingga dia itu ingin melakukan kehendak Bapa itu. Jadi Tuhan itu begitu taatnya, begitu patuhnya atas pekerjaan yang disuruh oleh Bapa. So, do you really have that love for God, to Apakah want Anda to itu punya finish the work? Apakah Anda punya kerinduan dan kasih yang begitu besar kepada Allah gitu sehingga saudara mau menyelesaikan tugas-tugas yang ditugaskan kepada saudara-saudara di Bisom ini? Amin. Amin. Amen. So don't stop halfway, remember your love for God. Jangan berhenti di tengah jalan. Saudara harus ingat ya, kasih saudara kepada Bapak itu sehingga itu gigih menyelesaikan sampai selesai. Tidak ada yang patah di Amin. tengah jalan ya. Amin. Amin. So, Amen. when I was in Bible school, the first Bible school I was in, Pada waktu saya ada di sekolah Alkitab, the first one I went to 3. ya saya pergi ketiga tiga sekolah Alkitab. Jadi ini salah satunya. Yeah, the first one, I was young and so, didn't have much money, Saya so waktu itu there were masih times, muda, tidak banyak punya duit. and there were times I was so hungry, there was not much to eat. Seringkali kadang-kadang lapar, enggak punya uang untuk makan. And then you have people that tell me that why do you have to waste your life, going to Bible school, why don't you go Banyak yang for ngolok-ngolok dan university? bertanya-tanya, kenapa kamu menghabiskan waktumu sia-sia pergi ke sekolah Alkitab, kamu bisa kelaparan. So, it was hard, and because of the love that God put in my heart, and the Memang sulit strength pada that I waktu could itu. finish. Memang sulit pada waktu itu, tetapi karena ada kasih di dalam hatiku untuk Tuhan itu, maka saya tetap berjuang sampai selesai. So, I don't mean to embarrass Pak Jonathan and Pak David, but I am sure they love God so much. That's why they are doing what they are doing. Iya, Pak Jonathan dan Pak David juga demikian, maka mereka mau melakukan apa yang mereka lakukan saat ini untuk membentuk Bisom dan mendidikkan hamba-hamba Tuhan. Yeah, that has to be the love for God, nothing else, right? Iya, itu tentunya adalah hanya didasarkan Allah kasih kepada Tuhan. Right, Pak Jonathan? Betul, Pak Jonathan. And so let's us be inspired, Jesus went all the way to the cross because he loved his Father. And scripture tells us some of us haven't even shed any blood, so we can do much better, right? Ya, kalau saudara melihat bagaimana kasih Yesus kepada Bapaknya itu sampai dia terus sampai akhirnya menuju kepada kayu salib pun dia jalani semuanya. Dan kita seringkali kita itu nggak sampai melelehkan darah apa-apa, tapi gimana kalau kita bisa mengatakan bahwa kita itu mengasihi Tuhan. Okay, so the kingdom of God, as I mentioned in other lessons, that the kingdom of God, started inside our heart when we accepted Jesus as our Lord and Savior. Jadi kita akan mengasihi Tuhan pada waktu kita itu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. And when the love of God inside us increases, we can see that the kingdom of God inside us also increases. Jadi pada waktu kasih kita itu kepada Tuhan itu berkembang, bertambah, bertumbuh, maka juga kerajaan Allah itu makin dekat dan makin kita rasakan dalam hidup kita. Yes, let's go on to the next part. Give us today our daily bread. Berikanlah
pada hari makanan kami yang secukupnya. Yeah, when I was teaching this session in Malaysia, they asked me, how come it's not bread? How come the picture is noodles? Jadi pada waktu saya mengajarkan ini, berikanlah hari ini roti kami yang secukupnya. Lalu mereka tanya, loh kenapa kok gambarnya itu kok bukan bukan roti tapi anu nih apa noodle apa bakmi mie Me and Popia. popia. So I Is said it this is is it called popia? yeah, Popia. Ada yang ngerti So I nggak popia said, itu apa? Ada yang ngerti Nggak ada. popia? Enggak disebut popia di sini. so I said because that is our daily bread. We don't eat bread like Ya them. itu apa noodle popia itu adalah makanan yang sehari-hari, makanan seperti roti yang sehari-hari. Rotinya ya itu. Yeah. So getting daily bread is our basic needs. One of our basic needs, for man. Mendapatkan makanan sehari-hari adalah kebutuhan dasar pada umat manusia ini. But Matthew chapter 6 verse 31 to 34, that one, could we read this please? Matthew chapter 6 verse 31 to 34. Matius 6 ayat 31-34 tolong dibacakan. Yuk, cepat yuk. Matius 6, 31-34. Tolong. Ayo, hamba-hamba Tuhan mesti sigap ya. Cepat. Matius pasal 6 ayat 31 sampai 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kekuasaannya sendiri. Kekuasaan sehari cukuplah, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amen. 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 So, and when we pray for, God to give us daily bread, Jesus is saying, but we need to seek God's kingdom and his righteousness first. Tuhan mengajar kepada kita bahwa kita harus mencari kerajaan Allah dengan segala kebenarannya. And when we do that, God will surely meet our daily needs because he's our Father. Kalau kita sudah melakukan itu, mencari kerajaan Allah dengan segala kebenarannya, maka dengan sendirinya kebutuhan kita itu akan dicukupi. Karena Bapak kita adalah Bapak yang mengasihi kita. What earthly father will not give, their children, a daily food? Bapak dunia yang mana yang tidak mau memberikan anak-anaknya itu makanan sehari-hari. So we have this confidence that our Heavenly Father knows our need and He will provide. Jadi kita mempunyai keyakinan bahwa Bapak kita di surga itu akan memeliharakan kita dan memenuhi kebutuhan kita. When one of those times when I didn't have food to eat, I cried out to God. Jadi ada saat-saatnya di mana kalau saya tidak punya makanan, saya berteriak dan berdoa, menangis kepada Tuhan. Because I know that if I tell anyone that, I didn't have food to eat during that time, not all the time, but there were times that I was hungry in Bible college. I could not tell anyone because people already asked me why, I would give up my job to go to college. So I couldn't say anything. Jadi pada waktu saya ada di sekolah Alkitab dan merasa kelaparan, tidak ada makanan, tidak ada uang, itu saya nggak bisa cerita kepada siapa-siapa karena mereka semua sudah mempersalahkan saya. Kenapa kamu salahmu sendiri pergi ke sekolah Alkitab?
nggak ada makanan, nggak ada apa, jadi miskin. So I had to cry out to God Jadi because only God can help me. saya harus berteriak dan harus berdoa dan meminta kepada Tuhan karena saya nggak bisa bicara kepada manusia siapapun. And God in his mercy, he moved somebody from that, to a week later after that prayer, God moved somebody to take me every week, every weekend out and gave me food to eat. Jadi ternyata setelah seminggu setelah itu ada orang yang membawa saya setiap minggu, setiap akhir minggu itu membawa saya keluar untuk ngasih makan secukupnya. So I can see God really loves me as Jadi a father. Jadi saya betul-betul bisa mengalami bahwa Bapak kita yang di sorga itu, Bapak saya yang ada di sorga itu betul-betul mengasihi saya. Amen. Amen. So I hope we this believe, encourage you. we believe that all these students, the Lord will provide all their needs. Amen. Saya percaya bahwa Yes. semua Tuhan akan sediakan kebutuhan di BISOM ini. Ya, Amen. Amen. nanti akan double. So Yeah. within short time we will be doubled, but the Lord will provide our need. Amen. Yes. So a few points on few more points Ada on beberapa this. hal lagi. Yeah. So the first one is one has to see God as his or her father and seek his name and make it holy. Jadi kita lihat di sini bahwa kita harus mencari Allah kita dan mencari hadiratnya dan berdoa kepada Tuhan karena kesuciannya itu. You see, sometimes when we pray our daily prayer, asking God for our daily bread, we're just asking, but we don't have this mind of making him holy. Jadi seringkali kalau kita berdoa, berikanlah makanan kami secukupnya itu, di dalam doa itu tidak ada seperti rasa penghormatan akan kekudusan Allah. Sometimes we are just demanding God. Seringkali kita cuma menuntut saja. And we talk to him in a way like, I'm here serving you. Why are you not, providing my needs? So that's not an attitude of respect. Jadi seringkali kalau kita lagi kelaparan, kita bilang kepada Tuhan, Tuhan, aku ada di sini, aku ini melayanimu, tapi kenapa kok aku tidak dicukupi? Jadi kalau kita mengatakan demikian, menuntut demikian, maka itu kita mengatakan itu kepada Tuhan tanpa rasa hormat, tanpa rasa kekudusan daripada Tuhan. Right. Second point here. Poin yang kedua. That we have to establish God's kingdom by allowing Him to be, king over our lives. Dan itu kita harus menempatkan akan kerajaan Tuhan dalam hidup kita dengan cara what is the last part by doing what? By allowing him to be king. Supaya dengan memperbolehkan ia menjadi raja kita. So when we have God as king in our lives, we are saying in our hearts that God, we know that you are in control, that you are going to take care of us. Jadi kalau kita menjadikan Tuhan raja di dalam hidup kita, maka dalam hati kita itu kita mengatakan, ya Tuhan, aku percaya dan aku merajakan Engkau dalam hidupku dan Engkau akan mencukupi akan segala kebutuhanku. So God is not just Father now, He is your King. So it's like Tuhan itu bukan hanya Bapa, tapi Dia juga adalah Raja kita. So can you imagine that the King is your own Father? Like for example,
like like in a country, and the king is your father, will the king who is your father not care for you if Jadi you kalau have the right attitude towards him? jadi kalau saudara itu ada misalkan di dalam satu negara di mana raja itu adalah bapamu sendiri, maka apakah raja itu tidak akan memperhatikan dan mengurus akan kebutuhanmu? Apakah demikian? What I'm trying to emphasize is that Saya ingin because he's your menegaskan father, karena ia because he's your adalah father, bapakmu and even your king, dan you bahkan need to dia be adalah rajamu, confident, engkau harus mempunyai and keyakinan dan assured that benar-benar he cares for yakin, you. benar-benar yakin bahwa dia adalah rajamu dan bapakmu. We just have to, you know, let him rule over us and obey him, and there is nothing that he would not do for you. Jadi kita hanya membiarkan supaya dia boleh eh, menjadi, kita akan mematuhi akan hukum-hukumnya dan kita itu mengasihi dia dan mengikuti akan perintah-perintahnya. So in asking for daily bread, you know, you're not like asking God to give you steak every day, Jadi kalau but saudara meminta berikanlah makanan secukupnya, maka saudara itu tidak setiap hari kita meminta menuntut Tuhan untuk memberikan steak, beef or steak ya, the rich food like restaurant food, but atau he will make sure you have food. atau misalkan makanan-makanan restoran yang enak-enak yang berlemak. Tapi dia akan memastikan bahwa saudara mempunyai makanan yang sehat dan menguatkan dan mengenyangkan juga. So Amen. amen. Like when I'm in Uganda, we eat bananas throughout the day, and Jadi kalau I'm thankful. di Uganda, saya sering ke Uganda, itu kami makan pisang aja. Sepanjang hari kita makan pisang. Dan saya sudah cukup kenyang dan saya berterima kasih bahwa kita makan pisang. Biar like monkey eating bananas. Yeah, but you know, it's to me it's food, right? Ya, You know, itu untuk that's saya God providing daily bread. pisang itu adalah makanan dan Bapak kita itu memberikan kita pisang untuk dimakan kalau kita ada di Uganda. Yeah, but you know, their bananas is not like we're just peeling off the skin and eat bananas. Theirs is different. They mash the bananas and they make it really tasty. You eat it with peanut sauce. Oh, jadi di sana pisangnya itu enggak seperti yang kita ada di sini, kita buka kupas kulitnya dan kita makan enggak, tapi ya itu seringkali dimasak, dikasih macam-macam, dikasih dikasih selai kacang gitu. All right. Do I have time to keep moving on? Yeah, I think this is almost. Do we So still I have a lot? continue next You week. want to continue next week, probably? Let me stop sharing here. This is Okay. so we have how many? Yeah, We we're about half. Yeah, about half. Yeah, about half only. Yeah. So we continue next week. Yeah, we continue next week. Okay. Yeah. Praise the Lord. Yeah. So Ada pertanyaan? hopefully, Ada pertanyaan? Ada yang mau kasih komen? Gimana? Ada yang mau kasih komen nggak? Ada Pak sedikit. They want to give some comments. okay. They want to ask or comments. I don't know. Silakan. Ini tentang sikap tadi Pak, yang di mana tentang sikap yang di luar atau di dalam kampus ya kan? The attitude inside the campus or outside of the campus. Okay. Seandainya ya kan kita dalam proses pembentukan ini Pak, dan As we are- kebanyakan ada As we are in the process of developing or making us better, development. Uh-huh.
Uh-huh. Ada beberapa sifat kita yang belum bisa kita ubah dengan teman-teman yang sudah biasa kita lakukan. Apakah kita juga akan melakukan terhadap jemaat kita yang biasa lebih tua umurnya sama kita gitu, Pak? Eh, Karena tadi kan saya belum sempat dikatakan kita saya tidak belum boleh munafik gitu, Pak. ya ya coba lebih jelas lagi. Jadi ada beberapa sifat-sifat kita yang belum bisa berubah terhadap teman-teman kita gitu. Ya, Oh, oke. ya. So we are still struggling to have character building Uh-huh. among Uh-huh. ourselves. Right. So how about teaching character building to our congregation if we ourselves we are still struggling, and uh, we should not be hypocrite, right? Yeah, I think in that respect, we just have to be honest. You Ya, see, jadi a pada lot of waktu itu times, kita uh-huh, itu harus jujur kepada jemaat gitu. yeah, because when I was growing up, one of my struggle was I hear all these preachers, they seem so perfect, they never share their struggle, and so I try to my best to be to be like them, but I just couldn't. Ya, jadi kalau pada waktu saya dibesarkan itu, saya mendengarkan pengkhotbah itu atau hamba-hamba Tuhan itu rasanya mereka tidak pernah secara jujur mengatakan struggling mereka itu apa, pergumulan mereka itu apa. Jadi rasa-rasa dari saya kelihatannya seperti wah itu kok suci banget ya, kok sudah baik banget sekali gitu. Jadi itu seringkali itu tidak realistis, tidak bisa dilakukan. So that kind of make me struggle a lot to be a Christian because I said and that I cannot be like that. Jadi itu juga menyebabkan saya juga mengalami pergumulan dan sulit untuk menjadi orang Kristen yang baik. Karena saya melihat akan hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah dan mengatakan sesuatu yang tidak pernah diceritakan, tidak pernah menceritakan atau menyaksikan bahwa mereka sendiri sedang dalam pergumulan itu. Jadi saya mengatakan kepada diri saya tidak mungkin jadi orang kayak gitu. So I know you struggle. Yes, we are all in Under the construction. works, under construction. Jadi Yes. saya tahu saudara-saudara yang masih bergumul itu nggak apa-apa, karena semua daripada kita ini bergumul dan kita semua under construction, kita masih di dalam, kalau seperti ada perbaikan jalan, kita itu sedang di dalam melakukan perbaikan di situ. So, the thing that a lot of times in my sermon, a lot of people, they are encouraged because I shared with them my own struggles. Seringkali kalau saya berkhotbah, saya akan berusaha jujur, dan saya juga membagikan atau sharing pergumulan saya sendiri. Jadi saya bukan orang yang sudah langsung tiba-tiba sempurna. Saya sendiri bergumul di dalam hal itu. Yeah, one of the the testimony that a lot of people like and they remember. In fact, just 2 weeks ago, one of these ada kesaksian di mana ya baru dua minggu lalu saya saksikan juga, dan jemaat menyenangi akan sharing demikian karena itu diucapkan dengan kejujuran. So it was a case. This sermon I preached many years ago, but this lady, when she was going through something about 2 weeks ago, she remembered this sermon of mine. Ini khotbah ini saya sudah khotbahkan kira-kira berapa tahun yang lalu, lama sekali. Tetapi ini ibu ini, nyonya ini, baru 2 minggu lalu waktu dia mengalami sesuatu, dia ingat akan khotbah ini dan dia mengatakan demikian. So I don't know. Do you know pancakes?
Saudara tahu mengenai apa? Pancake itu seperti apem, kue apem. Pancake ya. Yeah. Heeh. Yes. So that one day I was very upset with my family. I have made pancakes, okay? Jadi pada waktu itu Um, saya lagi marah kepada keluarga saya sedang bikin pancake atau kue. Kalau di sini disebut kue apem kalau nggak salah. Ya, kue apem yang agak besar. Betul, tahu sudah? Saudara-saudara tahu nggak kue apem? Tahu nggak? Iya, Pak. Tahu ya? Tahu, Pak. Tahu Ya. ya. okay. Oke, And itu so disebut pancake ya. you know, they were late. We are going to church, okay? Jadi And they were late. mereka itu sudah terlambat dan kita itu mau ke gereja. So I got so upset, you know, Dan and they were saya making marah all kinds of dan excuses. mereka itu punya alasan ini itu. So I started throwing pancakes around after I made it. You start throwing pancakes. Throwing the pancakes around because I was angry. Jadi karena itu saya marah. Jadi saya melempar-lempar itu kue apem itu. And so my family was shocked because they're thinking, now that's our breakfast. Why is she throwing the breakfast around angry at us? Itu adalah makan pagi kita. Kenapa kok ini mami mami lempar-lempar itu kue apem itu, pancake. So after I settled down, Pada waktu saya um, mulai tenang, so we picked up all the pancakes and then we kind of cleaned it up and then we ate it and then we went to church. dan setelah kita tenang, kita kemudian punguti kembali itu apem-apem yang ada di tanah itu yang di lantai, ya, dibersihkan dikit-dikit gitu. Kemudian kita makan bersama. So Karena baru I setelah shared itu ke gereja. so I shared this in church about my, you know, my anger, you know, that was not right, you know. Dan saya So cerita itu bersaksi itu di gereja dan saya mengatakan bahwa seringkali itu kemarahan itu tidak benar lah, itu sampai lempar-lempar kue apem. So I told them, you know, I understand if you come in angry in the morning because, you know, I go through that, but I'm getting better every time. So after that incident, I never threw pancakes anymore. Jadi saya waktu itu mengatakan seringkali kalau Anda datang ke gereja, saudara merasa marah atau ada frustrasi gitu, ya memang itu bisa terjadi. Itu saya cerita saya sendiri mengalami lempar-lempar pancake dan saya tetap mau berubah, tapi sekarang saya nggak pernah lagi, jadi saya sudah berubah gitu dan mereka bisa menerima berkat daripada pengalaman itu. Yeah, so Ya, that's my pancake story for you. itu adalah cerita kue apem saya. So I hope you feel better now. Jadi saya harap saudara merasa lebih baik. Jadi kalau saudara belum bisa berubah atau masih struggling, masih dalam pergumulan karena dengan sesama saudara-saudara, jadi saudara bisa berlaku jujur aja. Kalau harus cerita kepada jemaat ya cerita aja. Apakah itu menjawab pertanyaan tadi? Jawabnya? Amin, Pak. Amin. Iya. Oke. Okay. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita mau tutup dengan doa. Ya, kita berdoa. Jangan lupa nanti malam jam 8 malam, sekarang jam 8 pagi ya, jam 9 pagi. Jadi nanti malam jam 8 ada doa bersama Ibu Esther dengan grupnya yang dari Jakarta dan Batam ya. Jadi saudara ingat ya, nggak lupa kan? Enggak. Supaya diajarkan untuk hubungan intim dengan Tuhan. If you want to join, Amen. it's okay too. Yes, A bit hard for me to understand. ya. Oke, salah satu berdoa. Oke, mari bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan pimpin pelihara penyertaan-Mu selama kami belajar ya Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang telah kami pelajari boleh kami tanggapi, boleh kami serapi Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga Pastor Christina yang telah memberi pengalaman ilmu bagi kami ya Tuhan.
Berkati beliau Tuhan segala usaha pekerjaannya Tuhan. Terima kasih Tuhan kami telah belajar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Amen. Tuhan memberkati Amen. semuanya.